Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan profil emiten yang baru saja IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, PT Trimitra Transpersada Tbk dengan kode sahamnya BLOG. Kegiatan usaha utamanya adalah logistik terintegrasi, terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan. Kemudian tanggal IPO hari ini, harga IPO-nya Rp250 per saham, dana hasil IPO sekitar Rp140,8 miliar. Itu dia terkait dengan profil. Berikutnya kita akan cermati bersama dari sisi penggunaan dana hasil IPO untuk apa saja. Ya, senilai 140,8 miliar itu 67%-nya untuk menambah modal anak perusahaan, yakni PT Simpan Sini Aja yang bergerak di sektor pergudangan, termasuk pembangunan 3 gudang berpendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Sementara sisanya atau 33% untuk membeli sekitar 75 sampai dengan 100 unit kendaraan untuk memperkuat armada kendaraan jenis light truck. Ya, ini tipenya cold dan juga dry. Dan selanjutnya kita lihat dari kepemilikan saham dari BLOG atau BLOG ini. Ada PT Sigmantara Alfindo, kemudian 2 mitra inti selaras, PT Wiraguna Sejahtera Abadi, dan Masyarakat. Gitu. Selanjutnya kita akan cermati posisi aset, kemudian liability, equity-nya seperti apa dari perseroan. Aset yang dimiliki ada Rp716,5 miliar. Sementara kalau kita cermati dari liabilitasnya Rp328,59 miliar. Sementara ekuitasnya ada Rp387,9 miliar. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Michael Tilon, kemudian ada Pak Ibu Wani Wijaya. Nah, bicara mengenai beberapa data yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana sih Pak iklim usaha, iklim investasi, persaingan bisnisnya kalau kita bicara mengenai sektor usaha ini, Pak? Oke, begini Pak Pras, kalau tantangan di mana-mana semua ada tantangan, Pak Pras. Betul. Sulit, gitu ya. Tapi kita percaya, Pak, bahwa kita masuk ke industri ini industri yang spesifik sebetulnya, dengan kompleksitas yang tinggi. Karena kita gudang dingin ya, distribusi barang dingin pada khususnya. Itu banyak constraint yang memang harus diperhatikan. Gitu. Nah, kita lihat bahwa kompetisi ini akan pasti banyak. Tapi kalau kita lihat bahwa orang mendistribusi barang, itu ujung-ujungnya apa sih? Adalah efisien. Betul nggak? Karena yang diangkut barang, bukan manusianya. Tidak ada kenikmatan di situ. Bagaimana cost perpindahan barang. Gitu. Sehingga apa? Kita lakukan banyak hal di sini untuk bisa melakukan banyak efisien. Gitu. Yang menjadi titik berat kita adalah kita bangun ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah teknologi. Gitu ya. Jadi kita keniscayaan bahwa bisnis sekarang itu lepas yang daripada teknologi. Gitu ya. Jadi kita semua truk kita semua bersuhu dan suhu dingin, semua ada indikator-indikatornya, termasuk di gudang-gudang dingin. Ada tracking system kita pakai. Jadi teknologi ini cukup komprehensif, termasuk pengelolaan armada. Gitu. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah sumber daya manusia. Karena dalam proses itu, yang namanya manusia masih ada di dalam. Masih bermain peran penting. Gitu. Sehingga SDM ini menjadi concern kita tahun ini dan tahun depan. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang memang punya standar yang tinggi. Gitu. Ini menjadi tantangan kita. Gitu. Yang ketiga apa? Gitu. Yaitu network distribution. Gitu. Itu penting banget. Gitu. Di luar itu kita juga akan menciptakan market tersendiri. Jadi bisnis kita itu bukan sekedar hanya menyimpan penyimpanan, storage. Tapi kita kelola bagaimana mendistribusi sampai kepada barang yang lebih kecil. Kita bisa konsolidasi beberapa prinsipal untuk dalam satu titik pengiriman yang sama. Sehingga apa? Efisien. Itu keyakinan kita bahwa dengan 3 hal itu kita bisa cukup bisa bertarung lah di segmen ini gitu. Kompetitif lah ya kalau bisa disampaikan begitu kepada pemirsa. Selain penggunaan teknologi, networking juga yang menjadi hal utama begitu. Nah,
Bu Wani, lantas bagaimana kalau kita bicara penggunaan dana hasil IPO ini? Kan berarti ada dana segar yang diraih perseroan. Ini untuk apa saja? Apakah lebih full untuk ekspansi bisnis kah atau bagaimana? Ya, kami kan akan menerima dana IPO sekitar 140 miliar Pak Pras. Seperti yang sudah kami janjikan kepada para pemegang saham, memang 67% itu akan kami gunakan untuk pembangunan fasilitas gudang di 3 tempat, yaitu di Tangerang, Pontianak, Makassar. Ini menambah kita punya kapasitas yang memang sebenarnya kita lagi bangun juga paralel gitu Pak. Jadi kita tahun ini kita akan membangun total 5 gudang sebenarnya. Nah, yang 2 gudang kita pakai dana sendiri sebenarnya Pak. Sedangkan yang 3 ini kita pakai dari dana IPO. Jadi ini akan menambah kapasitas kita untuk mensupport pelanggan yang memerlukan tadi cold storage yang seperti Pak Michael sudah jelaskan. Kemudian sisa yang 33% itu kita akan gunakan untuk menambah armada transport. Jadi ini kan satu value chain ya Pak ya. Jadi yang transportnya juga itu untuk transport yang berhubungan dengan cold gitu. Jadi transport yang cold gitu. Jadi ini juga suatu alignment antara gudang cold sama transport cold yang memerlukan penanganan khusus. Biasanya itu untuk suhu yang tertentu Pak, termasuk kayak frozen food dan sebagainya. Dan perkembangan kita untuk ekspansi sebenarnya kita tidak hanya menggunakan dana IPO sebenarnya Pak. Karena kan kita ada lumayan cukup banyak investasi di tahun ini. Jadi kita ada kombinasi dari dana IPO dan juga nanti dari internal cash flow dan dari dana pinjaman bank. Dan kita expect semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah ini menarik. Berarti kalau 3 daerah itu, menurut Pak Michael sendiri, apakah memang itu menjadi daerah yang berpotensi tinggi juga nih akan memberikan value ataupun benefit juga bagi perseroan nih Pak? Kalau daerah itu sebetulnya kita sudah beroperasi, tapi dalam size yang kecil. Artinya kita sudah punya data dan kita sudah melihat trennya. Itu growth-nya itu luar biasa. Tumbuhnya bagus. Sehingga sekarang ini kapasitas kita nggak cukup. Makanya sehingga kita harus bangun yang lebih besar size-nya di daerah itu. Termasuk daerah yang lagi pembangunan di luar Jawa. Itu daerah-daerah yang cukup potensi yang kita lihat. Kalau kita lihat yang menjadi backbone perusahaan sendiri daerah mana Pak? Maka masih Pulau Jawa begitu mungkin? Kalau frozen sih relatif masih Jawa karena penduduk masih Jawa ya. Tapi kita juga belum melihat di daerah yang daerah-daerah tertentu ya. Ini orang bilang bahwa ada demand belum digarap atau kan itu no? Sebetulnya mereka juga, kalau kita lihat di beberapa daerah, seperti kita ngomong Pontianak, kita juga kaget Pak. Daerah itu tiba-tiba bisa bagus ininya, demand-nya. Ekspektasi kita tuh daerah itu belum tidak sebagus yang kita pikirin gitu loh. Karena memang setelah kita punya storage, mungkin prinsipal juga endorse produk gitu. Sehingga akhirnya demand-nya juga relatif bagus. Gitu. Jadi kita punya keyakinan bahwa di daerah ini juga potensinya sangat luar biasa. Cuma belum ada infrastruktur, sehingga prinsipal juga kesulitan untuk itu. Karena kita lihat kalau bangun infrastruktur itu kan bukan hanya sekedar gudang disimpan, tapi bagaimana mengelola. Itu sangat sulit mengelola. Karena rigid ya, terhadap suhunya rigid, terhadap kontaminasi itu rigid banget.